Perkenalkan, nama saya Vina Sirandi, NPM 2001010245. Saya dari kelas PGA 4 dengan jurusan PGSD. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membacakan hasil dari kuis yang saya kerjakan, yaitu mata pelajaran PKN. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan isi Permendiknas nomor 22 tahun 2016, tujuan dari mata pelajaran kewarganegaraan. Jawabannya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 mengatur tentang standar isi yang mencakup 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum, 2. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, 3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan 4. Kalender pendidikan. Yang kedua, PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan, misi dan moral. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa makna dari kalimat di atas dihubungkan dengan mata kuliah konsep dasar pembelajaran PKN di SD. Jawabannya yaitu PKN merupakan pendidikan nilai karena PKN memuat beberapa nilai-nilai yang bisa dibuat sebagai pelajaran, misalnya nilai-nilai hukum. Nilai hukum dapat dihubungkan dengan nilai moral. Nilai yang terkandung dalam PKN bersifat lebih praktis dan dapat dipahami daripada nilai yang terdapat dalam mata pelajaran lainnya. Yang ketiga, jelaskan 5 perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat konvensional. 1. Pendekatan konvensional. Ciri-cirinya yaitu pembelajaran konvensional bersifat lebih buruk. Yang kedua, siswa adalah penerima informasi secara pasif. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pada guru. Yang keempat, siswa belajar individual. Yang kelima, pembelajarannya abstrak dan teoritis. Sedangkan pada pendekatan terpadu, ciri-cirinya yaitu yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar anak selalu relevan. Yang kedua, kegiatan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis. Yang keempat, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna. Dan yang kelima, menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak, misalnya kerjasama. Soal yang keempat yaitu jelaskan 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. 1. Karena Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dimana berada di antara kedua macam benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, Indonesia berada pada jalur perdagangan internasional yang dilewati seluruh dunia. Yang ketiga, Indonesia memiliki 5 wilayah atau pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi, sehingga disebut dengan wilayah Nusantara. Yang keempat, adanya histori atau sejarah bangsa Indonesia. Yang kelima, geografis, yaitu pulau sehingga menumbuhkan banyak budaya dan adat di Indonesia. Yang keenam, keterbukaan terhadap budaya asing, memberikan peluang kepada budaya asing meletakkan budayanya di Indonesia. Yang ketujuh, pembangunan yang beragam. Yang kedelapan, agama yang berbeda. 9, tingkat sosial yang beragam, dan 10 golongan etnis. Soal nomor 5 yaitu jelaskan pernyataan yang dimaksud dengan sikap yang harus dilakukan untuk membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang cerdas. Artinya, PKN merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik, sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang terbuka, fleksibel, dan bervariasi. Yang keenam, jelaskan 5 tujuan PKN di SD. 1. PKN bertujuan untuk membuat anak mampu berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2. Untuk berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab. 3. Mampu mengembangkan secara positif dan demokratis untuk membentuk karakter diri sendiri. Yang keempat,
bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. 5. Membuat anak mampu bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soal nomor 7 yaitu jelaskan 3 dimensi PKN menurut Winata Putra. Yang pertama, PKN sebagai program kurikuler. Artinya bahwa PKN merupakan bagian dari program pendidikan dan dirancang dan diajarkan pada peserta didik. Yang kedua, PKN sebagai program akademik. Artinya bahwa PKN merupakan bagian dari kajian bidang yang bersifat ilmiah. 3. PKN sebagai sosial kultural. Artinya bahwa PKN adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial kultural keluarga negaraan. Soal ke-8 yaitu bagaimana mengorganisasikan PKN di SD. Strategi pengorganisasian dapat dilakukan untuk mengamalkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Tahap-tahap pengorganisasian yaitu yang pertama, pencapaian konsep dilakukan mulai dari eksposisi, observasi, fasilitasi, dan analisis. Yang kedua, klarifikasi nilai melalui konsep dan nilai, membuat opini dan membuat keputusan. Yang 9, sebutkan 10 sikap dalam upaya membina ketertiban warga yang cerdas. 1. Sikap demokratis. 2. Disiplin yang tinggi. 3. Tanggung jawab. 4. Bersahabat. 5. Tegas. 6. Cinta damai. 7. Kerja keras. 8. Cinta tanah air. 9. Jujur. Dan 10. Mampu berpikir. Yang terakhir yaitu jelaskan dan berikan 5 contoh dari konsep. Konsep merupakan ide atau gagasan. Contohnya makanan, pakaian, bahasa, dan agama. 2. Nilai. Nilai merupakan alat yang menunjukkan alasan dasar atau cara pelaksanaan yang membuat elemen-elemen pertimbangan ide-ide seseorang dan dianggap berharga dalam kehidupan seseorang. Contohnya nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai ekonomi, dan nilai politik. Yang ketiga, moral. Moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku seseorang. Contohnya perilaku buruk remaja yang melakukan pergaulan bebas, remaja yang melakukan aksi pencurian, judi, dan berkata kasar. Yang keempat, norma. Norma merupakan sebuah pedoman dan aturan yang mengikat individu atau kelompok dalam tataran hidup masyarakat. Contohnya norma kesopanan, norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Baiklah teman-teman, sekian video yang saya buat hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada saran, bisa di komen di bawah.